Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan Amin. Amin. Shalom. Shalom. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan untuk saya menyampaikan firman Tuhan. Nah, saudara, tema utama kita adalah masa menuai. Saudara, Song Leader tadi mengatakan bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang hebat, Allah yang mencukupi segala yang kita butuhkan. Amin. Nah, tetapi seringkali hal itu seakan-akan tidak terjadi di dalam hidup kita. Pernah nggak merasa seperti itu? Katanya Allah itu hebat, katanya Allah itu mencukupi, tapi kenyataannya hari ini hidupku tidak seperti yang firman Tuhan katakan. Pernah nggak ngerasa seperti itu? Ya. Mungkin saudara nggak berani jawab secara terus terang, tapi dalam hati saudara mungkin berkata, itu aku, Pak. Gitu ya. Nah, saudara, hari ini kita akan belajar tentang, saya kasih tema, jangan takut, tetaplah percaya. Saudara, masa menuai itu tidak akan terjadi kalau umat Tuhan mengalami ketakutan. Betul nggak? Bagaimana bisa menuai? Bagaimana bisa berhasil kalau kita ini mengalami ketakutan lebih dulu? Maka itu untuk memperlengkapi masa menuai, hati kita tidak boleh takut. Amin. Ya, maka itu jangan takut, tetaplah percaya kepada firman Tuhan. Mari kita akan baca firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 24. Ya, 1 Samuel pasal 17 ayat 24. Kita akan baca bersama-sama. Sudah ketemu semua? Yang tidak bawa boleh lihat di depan. 1, 2, 3. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Saudara, di situ dikatakan ketika semua orang Israel melihat orang itu. Saudara tahu nggak orang itu siapa di dalam ayat ini? Ayat itu, orang itu di dalam ayat ini berbicara, kalau ayat sebelumnya saudara baca itu Goliat, saudara. Nah, di situ dikatakan ketika semua, perhatikan, ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka. Jadi bukan hanya 1-2 orang yang lari meninggalkan orang itu, tapi semua orang Israel tidak ada yang berani. Takut. Nah, saudara, nanti kita akan belajar apa sih yang menyebabkan manusia itu mudah menjadi takut. Kita baca di dalam ayat sebelumnya, 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-16. Ya, saya bacakan. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Berapa hari, saudara? 40 hari. Kemarin saya pelayanan di hari Rabu, pelayanan di mana itu? Habisnya kerian berapa itu? Balong Bendo. Ya. Saya sedikit singgung tentang ayat ini, walaupun tidak saya baca. Nah, saudara, orang Israel yang lari tadi, saudara tahu berapa hari? 40 hari dikatakan. Jadi ceritanya begini, barisan orang Israel itu siap bertempur dengan barisan orang Filistin. Nah, ketika mereka sudah bersiap-siap, si tinggi besar ini, yang namanya Goliat ini, maju ke depan dari barisannya dan dia nantang orang Israel. Siapa di antara kalian yang berani ngelawan aku? Itu pagi hari dia maju. Pagi hari dia maju ngomong, siapa di antara kalian yang berani maju ngelawan aku? Dan orang Israel yang jumlahnya banyak itu tidak ada satu pun yang berani melawan. Akhirnya Goliat mundur lagi. Sore hari dia maju lagi.
Coba dikatakan, orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Jadi pagi hari dia maju, kemudian mundur karena tidak ada yang berani. Petang hari dia maju lagi, nantang lagi. Dan itu dilakukan selama 40 hari dan tidak ada yang berani melawan. Saudara, kadang orang itu takut lebih dulu karena apa? Karena melihat musuh terlalu kuat. Goliat itu terlalu hebat bagi saya. Dari sekian orang Israel, mereka semua berpendapat bahwa tidak ada seorang pun yang bisa melawan orang ini. Maka tidak ada seorang pun yang berani maju. Seringkali kita juga seperti itu, saudara. Seakan-akan masalah yang kita hadapi itu terlalu berat, sehingga kita tidak bisa berpikir jernih dan kita menjadi orang yang mudah untuk menyerah. Jangan mimpi kita menuai kalau hidup kita ini sudah menyerah lebih dulu, saudara. Tapi mari kita benahi hidup kita dulu. Mari kita hadapi tantangan itu. Karena ketika kita mengambil tindakan, Tuhan itu pasti bertindak. Bagaimana Allah yang berkuasa, Allah yang dahsyat. Soalnya tadi katakan Allah kita itu Allah yang hebat. Bagaimana kita bisa merasakan kehebatan Allah kita kalau kita ini tidak berani bertindak? Kalau kita ini takut menghadapi masalah yang besar di hadapan kita. Jadinya akan seperti orang Israel, tidak ada yang berani. Kalau ingin merasakan kehebatan Allah kita, kalau ingin merasakan pertolongan Allah yang luar biasa itu, maka bertindaklah. Nah, saudara, jangan mengeluh kita kekurangan sementara kita tidak melakukan apa-apa. Ya, suatu saat, saudara, cukup miris hati saya mendengar istri seorang hamba Tuhan stres, saudara. Istri hamba Tuhan, dan dia juga lulusan sekolah kita, stres. Gara-gara apa? Pelayanannya tidak berkembang. Dia tidak punya seperti yang diinginkan. Dia bandingkan dengan teman-temannya yang pelayanan. Oh, temanku kok sukses ya, temanku kok memiliki kayak semuanya dimiliki teman-temanku, sementara aku tidak punya apa-apa. Stres. Akhirnya sama suaminya dipulangkan dulu. Wis pulang dulu ini ya. Pulang dulu. Nah, ada lagi seorang hamba Tuhan sampai tidak bisa makan. Padahal dia pinter, ngelesi pinter, main musik pinter. Tetapi dia begini, suaminya berkata gini, kalau kamu ngelesi tak tinggal. Bayangin dulu, hamba Tuhan. Artinya apa? Sebetulnya orang ini punya potensi untuk ngelesi, menghasilkan uang untuk mendukung pelayanan, tapi tidak dilakukan. Saudara di sini harus bersyukur punya Pak Gembala yang luar biasa hebat, saudara. Tidak pernah menyerah. Segala sesuatu bisa. Saya itu kalau ada keluhan, anak saya pasti bilang gini, Pak Yakub, Pak, gitu. Jadi ada apa-apa, Pak Yakub, Pak, gitu. Kenapa? Bisa. Nah, kalau kita punya potensi dan kita kembangkan, kita lakukan dengan segenap hati, maka Tuhan itu akan bertindak. Nanti kita akan melihat ayat itu. Tuhan tidak akan bertindak ketika umatnya menyerah, tidak bisa berbuat apa-apa, takut. Beda menyerah kepada Tuhan dengan menyerah dengan keadaan. Beda, saudara. Menyerah kepada Tuhan itu menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Tuhan, terserah apa yang kau mau. Tapi sudah berusaha. Jangan ngomong Tuhan aku nyerah sama Tuhan, sementara kita diem aja, tidak pernah melakukan sesuatu. Maka itu ada lagu yang katakan, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa. Coba dulu apa yang kita bisa, saudara. Masalah nanti Tuhan berkati, masalah nanti pekerjaan yang kita lakukan itu berhasil, itu urusannya Tuhan.
Yang penting kita sudah berusaha. Jangan nyerah lebih dulu. Orang Israel tidak pernah maju melawan Goliat. Dia tidak pernah tahu dia akan mampu mengalahkan Goliat apa enggak. Tidak pernah nyoba. Karena tidak pernah nyoba itulah, maka dia tidak akan pernah mengalami kemenangan. Maka itu, ayo hari ini jangan menyerah, jangan takut dengan masalah yang kita hadapi. Kita punya Allah yang luar biasa. Yang penting kita bertindak dulu. Lakukan apa yang kita bisa dulu. Selebihnya kita serahkan kepada Tuhan. Amin. Rasanya kok berat sekali ya. Nah, saudara, coba rileks sebentar. Jangan terlalu tegang, saudara. Kalau saudara tegang, saya yang takut. Dan kalau saya takut, saya aminkan sekarang, saudara. Nah, saudara, coba kita perhatikan. 40 hari tidak ada orang yang berani melawan. Tetapi nanti kita akan melihat ketika ada satu orang yang berani maju melawan, di situ Tuhan bertindak. Melakukan bagian kita, selebihnya kita serahkan kepada Tuhan. Jangan ambil haknya Tuhan, tapi jangan juga melupakan kewajiban kita. Nah, kadang kita ini bingung. Saya kalau ngomong-ngomong sama istri saya, waduh, pokoknya tentang keuangan, tentang apa gitu ya. Istri saya cuma ngomong gini, rezeki itu Tuhan sing ngatur. Nek kamu ikut ngatur, pusing. Itu bagiannya Tuhan. Bagian kita itu ya usaha saja. Bagian kita kerja saja. Nanti berkat itu Tuhan yang ngatur. Seringkali kita ini ngatur berkatnya. Tuhan, aku ini butuh ini. Nanti berkati lewat ini Tuhan. Nah itu kita seakan-akan ngatur. Padahal itu bagiannya Tuhan. Silakan Tuhan yang ngatur berkatmu. Maka itu, ayo kita belajar melakukan bagian kita. Apa sebetulnya yang membuat orang menjadi takut sih? Kalau kita dengar ramalan-ramalan, prediksi di tahun 2023 ini masa-masa yang suram, betul nggak? Resesi, ya. Jadi ekonomi sulit. Itu sudah membuat orang menjadi ketakutan. Nah, saking takutnya tidak berani berbuat apa. Ini salah, saudara. Ketika kita mengetahui hal itu, apa yang harus kita lakukan? Ya berhemat dulu, betul. Apa yang kita punya kita hemat. Pengeluaran yang tidak perlu tidak usah. Yang penting-penting saja kita keluarin, kan begitu. Nah, itu orang yang berhikmat. Nah, orang yang takut itu belum melakukan apa-apa sudah lemas dulu, saudara. Maka itu ada firman Tuhan mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kering dulu tulangnya. Kenapa? Semangatnya sudah patah dulu. Tidak berani melakukan apa-apa. Kita akan belajar apa sih yang membuat manusia itu menjadi mudah untuk takut. Yang pertama, melihat musuh terlalu kuat. Ketika kita melihat musuh kita itu terlalu kuat dibandingkan dengan kekuatan kita, kita tidak akan berani melawan. Jujur aja, kalau badan saya segini, kemudian saya ditantang oleh misalkan saja Mike Tyson, saya diajak tinju, berani nggak saya? Tidak berani, karena saya hitung-hitungan saya pasti tidak kuat, tidak mampu gitu. Nah, saudara, kadang kita membayangkan masalah kita itu seberat itu gitu ya. Padahal ketika kita jalani belum tentu seberat itu. Masalah yang kita hadapi itu seakan-akan besar. Kemudian, aduh, sudah kekuatanku lemah. Itu yang pertama. Yang pertama adalah kita terlalu melihat masalah kita itu besar. Kita lupa bahwa Allah itu lebih besar dari masalah kita. Yang kedua, kita suka melupakan pengalaman kita dengan Tuhan.
melupakan pertolongan Tuhan yang sudah kita alami di masa-masa yang lalu. Orang Israel ini kurang apa pengalamannya dengan Tuhan? Mereka dituntun dengan cara yang luar biasa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan Allah yang dahsyat. Seharusnya mereka berpikir bahwa dulu Allahku pernah bertindak luar biasa untuk menolong hidupku. Seharusnya ketika mereka punya pemikiran yang seperti itu, maka masalah yang akan dihadapi ini, mereka akan bisa berkata, Goliat tidak ada apa-apanya dibandingkan kekuatan Allahku yang luar biasa. Betul nggak? Kalau mereka mengingat pertolongan Tuhan yang lalu, dia tidak akan lemah saat ini. Yang membuat mereka lemah, yang membuat mereka takut, dia lupa bahwa Allah pernah menolong hidupnya, bahwa kekuatan Tuhan itu mampu melawan musuh yang luar biasa. Kurang hebat apa ketika dikejar oleh tentara Mesir? Sudah terjepit depan laut, belakang musuh sudah mengejar, tidak ada jalan keluar. Tapi di saat seperti itu Tuhan menolong mereka. Kalau mereka mengingat itu, seharusnya mereka tidak mudah takut. Hari ini saya mau katakan juga, tahun lalu saudara pernah ditolong Tuhan. Di tahun-tahun yang sudah kita lewati, coba ingat betapa dahsyatnya Allah itu bekerja atas hidup kita. Kalau hari ini saudara takut dengan masalah yang kita hadapi, berarti saudara melupakan Allah yang hebat yang sudah pernah menolong hidup kita. Maka itu jangan lupa pertolongan Tuhan. Karena pertolongan Tuhan di masa lalu itu bisa menjadi kekuatan bagi kita hari ini untuk menghadapi masalah yang kita hadapi. Ketika kita bersama dengan Tuhan, masa lalu bisa aku lewati, sekarang pun pasti mampu bersama dengan Tuhan. Amin. Maka itu jangan takut. Yang kedua, karena melupakan pertolongan Tuhan. Yang ketiga, coba kita baca di dalam ayat yang ke-32 sampai 33. Ya, saya akan bacakan 1 Samuel pasal 17 ayat 32 sampai 33. Demikian bunyi firman Tuhan. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Ayat 33. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Yang ketiga yang membuat orang menjadi takut adalah perkataan yang melemahkan. Perkataan orang-orang di sekitar kita bisa melemahkan. Perkataan pasangan hidup kita bahkan mungkin bisa melemahkan kita. Kamu itu istri tidak becus, kamu itu suami yang gak bertanggung jawab. Itu perkataan-perkataan yang melemahkan. Perkataan-perkataan yang membuat kita menjadi putus asa. Hai suami istri, tetaplah bergandengan tangan, saling mendukung. Apalagi di saat-saat engkau mengalami percobaan yang berat, perlu bergandengan tangan. Karena dengan bergandengan tangan itu, hidup kita menjadi kuat. Amin. Jangan justru melemahkan pasangan kita. Jangan justru melemahkan orang-orang saudara-saudara kita seiman. Orang menghadapi masalah, kemudian kita datang berkunjung, wah pasti ada dosa dalam hidup Bapak. Tambah lemah enggak orang seperti ini? Tambah lemah, diyakini. Walaupun mungkin saudara tahu kelemahannya, enggak boleh. Bimbing dia untuk dekat dengan Tuhan. Kasih perkataan-perkataan positif, perkataan yang membangun. Nah, saudara, seandainya Daud itu menuruti perkataan Saul, dia juga tidak akan berani melawan Goliat. Dikatakan tadi di ayat yang ke-33. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda,
sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Saul pun melihat realitas, lihat kenyataan bahwa Daud masih muda, masih belum punya pengalaman untuk berperang. Sementara Goliat itu sejak mudanya sudah menjadi prajurit. Jadi Saul pun ngomong sama Daud, "Gak mungkin kamu bisa menang menghadapi orang itu. Daud masih muda, masih ganteng." Kira-kira gantengnya seperti saya lah gitu ya. Ya dulu muda saudara, saya ganteng, makanya istri saya mau. Nah saudara, berdasarkan pengalaman Daud gak punya kemampuan berperang. Dia tidak punya pengalaman untuk pakai baju jirah. Kalau saudara baca ayat selanjutnya, ketika dipakai baju perangnya Saul, justru tidak bisa berjalan, tidak sesuai dengan ukurannya. Jadi menurut hitung-hitungan manusia, Daud tidak mungkin menang melawan Goliat. Tetapi apa yang dikatakan Daud? Coba kita buka di ayat yang ke-37. Saya akan bacakan 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 37. Pula kata Daud, "Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Ternyata Daud memang tidak punya pengalaman untuk berperang, tapi Daud punya pengalaman untuk mengalahkan beruang dan singa. Dia menggembalakan domba-dombanya dan dia bertanggung jawab untuk menyelamatkan dombanya. Dan dia punya pengalaman untuk mengalahkan yang namanya beruang, pernah mengalahkan singa. Dan dia itu sadar bahwa Tuhanlah yang melepaskan dia dari cakar beruang dan singa, bukan karena kekuatannya sendiri, tapi karena Tuhan yang ada dalam hidupnya. Nah, hari ini juga begitu. Mungkin saudara sangat merasa masalahku terlalu berat, tidak mungkin aku mampu melawannya. Tetapi percayalah bahwa Tuhanlah yang memampukan kita untuk melewati. Tuhanlah yang mampu memberikan kekuatan kepada kita, sehingga kita bisa berkata, "Bersama Tuhan aku bisa." Amin. Bersama Tuhan saudara bisa. Nah, perkataan yang melemahkan lebih baik gak usah didengarkan gitu ya. Anggap aja keluar telinga kanan, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nah, saya juga diberkati Tuhan lewat satu ilustrasi tentang kata yang tuli. Saudara pernah dengar kata yang tuli? Nah, suatu saat ada 3 kata yang terjebak di dalam lubang yang cukup dalam. Mereka berunding bertiga, "Ayo kita berusaha dengan sekuat tenaga kita." Mereka berlomba untuk melompat keluar dari lubang itu. Semakin mereka berusaha, semakin tidak berhasil juga. Nah, sementara teman-teman kata yang ada di atas lubang itu, mereka lagi ngomong begini, "Sudahlah, lubang ini terlalu dalam, nggak mungkin kamu bisa berhasil keluar dari lubang ini. Sudah, nggak mungkin. Percuma kamu berusaha, percuma kamu berjuang, nggak akan pernah berhasil." Nah, saudara, 2 kata, begitu mendengar perkataan orang-orang yang ada di atas tadi, bukan orang ya, teman-temannya kata itu yang di atas itu, mereka menjadi lemah. 2 kata ini lemah. Akhirnya mereka berhenti untuk berusaha. Dan akhirnya apa? Mati. Tetapi 1 kata bertahan hidup. Kira-kira saudara tahu kenapa? Karena 1 kata ini tuli, saudara. Budak, orang Jawa bilang. Jadi ketika kata yang tuli ini, ada teman-temannya yang di atas ngomong, "Sudah, kamu tidak akan berhasil, menyerah saja." Ternyata itu menurut kata yang tuli itu, teman-teman yang di atas sedang memberikan semangat kepada dia. Nah, jadi dia pikir bahwa kata-kata yang di atas itu
memberi semangat. Ayo kamu pasti bisa, berusaha lagi, melompat lagi, pasti kamu bisa. Kenapa? Karena dia tuli. Nah, karena dia berpikir bahwa teman-temannya memberikan semangat, dia kumpulkan segenap tenaganya dan dia melakukan lompatan yang besar dan dia akhirnya bisa keluar. Maka itu kadang-kadang kita harus tuli dengan perkataan orang-orang yang melemahkan kita. Amin. Gak usah didengerin orang-orang yang melemahkan kita. Perkataan orang-orang sekitar kita yang membuat kita sakit hati gak usah dianggap, gak usah didengerin. Anggap aja kita tuli gitu. Tapi jangan tuli dengan firman Tuhan. Kalau tuli dengan firman Tuhan ya susah. Nanti sampai di rumah ditanyai, tadi firman Tuhannya tentang apa? Nggak tahu aku. Loh, kenapa aku nggak tahu? Lah aku disuruh tuli sama pendetanya. Ya tak tuli no, nggak dengar gitu ya. Ya jangan gitu ya. Dengan firman Tuhan kita harus buka lebar-lebar telinga dan hati kita. Tetapi dengan perkataan orang yang melemahkan, ayo kita tutup telinga kita. Gitu ya. Dengarkan firman Tuhan. Dan Daud berkata, Tuhan yang melepaskan aku dari cakar singa dan beruang itu, Dia juga yang akan melepaskan aku dari orang Filistin. Saudara, jam di belakang masih jam 8 kurang 10. Berarti saya nggak tahu harus berhentinya kapan. Ya. Jadi sebetulnya kita ini punya kemampuan yang luar biasa ketika kita mendapat rekan yang baik. Maka itu penting sekali bagi kita untuk berkumpul dengan orang-orang yang memberikan dorongan, yang memberikan semangat kepada kita. Maka itu firman Tuhan berkata, pergaulan yang buruk itu merusakkan kebiasaan yang baik. Ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang tidak mendukung kita, kita akan mudah lemah. Kita sudah lemah, berkumpul dengan orang-orang yang tidak tepat, dikasih nasihat yang tidak tepat, kita semakin lemah, semakin tidak berdaya, dan kita menjadi orang-orang yang kalah. Tetapi ketika kita berkumpul dengan orang yang memberikan motivasi yang baik kepada kita, memberikan nasihat yang baik kepada kita, kita akan menjadi kuat. Kata yang tuli tadi mengira bahwa teman-temannya memberi nasihat yang baik. Kata yang tuli tadi mengira bahwa teman-temannya lagi memberikan semangat kepada dia. Maka itu carilah kelompok atau komunitas yang bisa mendukung kerohanian saudara. Carilah komunitas yang bisa membuat iman kita semakin kuat di dalam Tuhan. Dengan siapa kita bergaul, itu sangat menentukan langkah kita ke depan. Ketika kita bergaul salah, kita akan menjadi orang yang lemah. Nah, saudara, kita akan lihat di dalam Ulangan pasal yang ketiga ayat 22. Ulangan 3 ayat 22. Saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah takut kepada mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berperang untukmu. Janganlah takut kepada mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berperang untukmu. Jangan takut dengan masalahmu, karena ada Tuhan di dalam hidupmu yang sanggup berperang melawan masalah. Tetapi kita juga harus tetap seperti yang saya katakan semula, harus berusaha dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap kemampuan kita. Nah, saudara, saya ada satu ilustrasi. Sebentar, Ma, tolong ambilin tas saya. Sebentar saudara ya, sabar. Ini saya dapatkan ilustrasi ini dan membuat saya, oh iya, kuat ternyata. Oh iya.
Untung enggak saya bawa tas, saudara. Nah, saya bawa korek. Hidup kita ini seringkali kita kepingin menjadi orang yang on fire, yang strong, yang kuat menghadapi masalah, seperti korek ini. Nah, saya dapat tepuk tangan jadi minder saya. Kok nggak ada yang foto saya, pikir saya begitu. Saya pikir tepuk tangan itu memberikan semangat saya bahwa saya ganteng hari ini. Ternyata nggak ada yang mau foto saya. Ya, jadi hidup kita berpikir bahwa kita ingin menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang tidak mudah patah semangat, seperti korek yang selalu menyala. Tetapi saudara, ketika masalah itu datang, itu seperti korek ini yang dimasukkan ke dalam air. Nah, begini. Sakit hati masuk, kekurangan ekonomi masuk dalam hidup kita, rame sama suami istri masuk dalam hati kita. Jadi akhirnya, tetapi kita berpikir bahwa aku ingin tetap kuat di dalam Tuhan, gitu ya, kepingin tetap menyala, tapi ternyata tidak bisa, saudara. Semakin kita kuat, berusaha, ketika sakit hati itu tetap ada dalam hati kita, ketika masalah-masalah itu tetap dalam hati kita, kita tidak bisa menyala lagi. Tetapi sebetulnya kita bisa tetap menyala, kita tetap bisa kuat ketika ada korek yang lain yang membantu. Sebentar, saya taruh. Malu. Saudara, dalam hidup ini kadang kita menghadapi masa-masa tertentu yang kita tidak bisa mudah untuk bangkit dari keterpurukan kita. Kadang-kadang kita sudah menyerah, tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan mungkin kita sudah ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku sudah berusaha sekuat tenagaku, dengan semua kemampuanku, tetapi aku tidak mampu mengatasi hidup ini. Tanpa kita sadari sebetulnya Tuhan sudah menyiapkan orang lain untuk menolong hidup kita, tapi kita tidak pernah mencari orang lain itu untuk menolong kita. Kita berteriak sama Tuhan, Tuhan tolong aku tidak mampu. Tapi saudara tetap diam di tempat. Saudara tidak akan menemukan korek yang lain ini kalau saudara tidak mencari komunitas yang benar. Tapi ketika saudara ngomong, Tuhan pertemukan aku dengan orang yang tepat, dan saudara berani melangkah, saudara akan dipertemukan dengan orang-orang yang hebat, orang-orang yang bisa mendukung hidup saudara. Amin. Percayalah bahwa orang-orang di sekitar saudara tidak kebetulan Tuhan tempatkan. Percayalah bahwa orang-orang yang di sekitar kita itu dipilihkan Tuhan untuk membawa hidup kita ini bangkit mengatasi segala masalah kita. Dan carilah orang yang tepat. Cari, belajar ngomong. Kalau suntuk jangan dipikul sendiri, jangan ditanggung sendiri. Ada saudaramu seiman yang bisa menampung keluh kesahmu. Kalau enggak, saudara akan menjadi orang yang putus asa. Lebih baik aku mati. Jangan pernah menyerah. Amin. Saya tidak tahu jamnya, tetapi saya akhiri firman Tuhan hari ini. Tak tahu ini kepanjangan atau kependekan, saya tidak ngerti. Salah jamnya. Yang salah kan jamnya, bukan saya. Nah, saudara, saya kasih satu penutup. Teh yang ditaruh di gelas sudah dikasih air panas. Kalau dikasih gula, manis enggak? Yang setuju manis angkat tangan. Yang enggak setuju manis angkat tangan. Yang bingung angkat tangan. Pasti banyak yang bingung. Nah, saudara, teh itu kalau sudah ada air panasnya di gelas, dikasih gula, tidak manis. Tapi begitu sudah diaduk, digoncangkan, itu akan bisa menjadi manis. Hidupmu juga begitu, hidup kita itu juga begitu. Hidup kita kadang perlu digoncang sama Tuhan. Supaya apa? Supaya hidup kita ini lebih berasa.
supaya hidup kita ini lebih bisa dirasakan oleh orang lain. Hidup kita ini bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kadang Tuhan perlu menggoncang hidup kita. Maka itu jangan pernah menyerah ketika Tuhan sedang menggoncang hidup kita. Karena goncangan Tuhan itu membuat hidup kita semakin bisa menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Maka itu jangan takut dengan goncangan. Karena goncangan yang Tuhan izinkan selalu mendatangkan kebaikan bagi kita. Roma pasal yang ke-8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Maka itu jangan takut dengan goncangan, jangan takut dengan tantangan, karena justru di tengah tantangan itu Allah sedang bekerja dalam hidup kita. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Ku Tak Akan Menyerah. Sorry itu singer, pemain musik bisa maju ke depan. Sebentar saya ganti minum air.